full structures or written expressions ya. Jadi malam ini kita akan melanjutkan sesi terakhir kita di TOEFL structures or written expression. Basically related to TOEFL structures, as our first discussions, it was the most difficult sessions in most of you ya. Jadi sebelumnya kita udah ngobrol kalau TOEFL structures ini menjadi yang paling sulit menurut teman-teman ya. Kebanyakan bilang grammar itu sulit, grammar is the most difficult. Since it the most difficult, we put it in the last, and this evening we are going to discuss. One of the thing before we go to the lessons, yeah, what makes the TOEFL becomes a TOEFL grammar especially becomes more difficult is because of sometimes you think that the structures each language is same. Jadi apa yang membuat TOEFL grammar itu menjadi susah? Karena kadang teman-teman masih mengira bahwa setiap bahasa susunannya itu sama. And you try to use your mother tongue, your mother language to guess that's actually the foreign language and it becomes not match gitu ya. Jadi kadang kita berpikir kan kita bukan penutur asli bahasa Inggris gitu ya. Tapi ketika kita mengerjakan kita pakai unsurnya kayaknya nggak pantas nih, kayaknya nggak cocok nih kalau pakai verb ing, ini nggak cocok nih kalau pakai will. Karena kita menebak dengan cara mencocokkan. Padahal if you're talking about cocok atau nggak cocok, ya ini ya apa namanya the most suitables yang paling cocok ya native speaker yang bisa menyampaikan itu. If ya if the foreigners like us, kalau orang lain seperti kita ya nggak bisa mencocokkan kalau itu sesuai atau tidak gitu ya. Yang bisa kita pakai ya tetap the real rules ya, rule aslinya dalam bahasa tersebut. That's why later I'm focusing to explain you more detail related to structures and written expressions. Jadi makanya nanti aku tuh menjelaskan secara lebih gamblang terkait dengan dasar-dasarnya dulu, baru nanti teman-teman akan lebih jauh gitu ya mengupas bab. Oke, we'll go. A moment, everyone. Sebentar ya. Kita akan share screen. Oke, can you see my screen now? Apakah teman-teman bisa melihat screen saya sekarang? What I said, could you? Bisa dapat? Bisa, Sir. Oke, bisa ya. Oke, good. Nah, sini kita akan mulai related to the structures gitu ya. Nah, well, teman-teman, kita akan memulai dengan the first thing, bahwa structure and written expressions. Nah, ini dibagi jadi dua ya. Jadi structures and written expressions. On grammar, it become two sesi, menjadi dua sesi seperti ini. Structures and written expressions. What is? Nah, structure, if talking about the structures, mereka tuh nanya ke teman-teman tentang how to organize atau to arrange sentence gitu ya. Jadi kalau di bagian structures, mereka tuh meminta teman-teman
memahami, menunjukkan bahwa teman-teman tuh mampu dalam menyusun kalimat. Jadi secara formula teman-teman tahu, as the formulas, you know how it works gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya subjek plus apa lain sebagainya teman-teman tahu. Itu about the structures. It will consist of 1 till 15. Biasanya adalah soalnya 1 sampai 15. Oke, it will be not that much ya, 1 sampai 15. Nah, terus the rest, it will be about the written expressions. Nah, written expressions itu adalah how to use the structures. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi yang bagian pertama itu strukturnya ditanya, terus kemudian yang kedua, bagaimana fungsinya? How's the functions? Bagaimana fungsi dari struktur itu? Apakah teman-teman bisa mencari, oh ini fungsinya dipakai kayak gini yang benar, yang ini yang salah gitu ya, finding the error. Nah, ini biasanya nomor 16 sampai 40. Nah, this typical exercises akan dibagi juga. Kalau yang di sini adalah fill in the blank. Kamu diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang atau fill in the blank dalam bahasa Inggrisnya. Sementara kalau yang bagian written expressions, ya, written expressions, it will be finding the error. You have to finding the error. That's the difference. Menemukan yang error itu yang mana? Yang salah dari complete sentence itu yang mana? A, B, C, or D, that's mistaken. You have to find it. Kamu harus menemukan. That's the difference. Itu secara perbedaannya. Now, overall, you'll have around 25 minutes. Nah, secara keseluruhan, kamu akan punya waktu ini 25 menit. 25 menit kalau dibagi 40 exercises berarti satu soalnya itu kurang dari 1 menit, teman-teman. Ya, satu soalnya itu kurang dari 1 menit. It's around lah, ya kisarannya ya it can be sekitar 40-an to 50 lah detik gitu ya sekitaran. That you have to sangat sangat efektif karena waktunya sesingkat itu, kurang dari 1 menit. Jadi how you can work and get it correct, dan benar gimana caranya. That's what we are going to discuss. Itu yang akan kita diskusikan. And let's start with the first. Mari kita mulai yang pertama. Hari ini kita akan membahas topik yang namanya simple sentence. Okay. I expect you understand dulu tentang simple sentence in English as the grammatical rules. Ini yang paling sederhana. Okay. Simple sentence. Sentence itu kalimat, berarti kalimat sederhana. In English, the simple sentence consists of subject plus verb. Okay. Jadi pastikan you know that in English there is subject and verb. Kalau hilang verbnya, cari verbnya. Kalau hilang subjek, cari subjeknya. That's you have to know. Itu yang paling sederhana. Ya, subject and verb. You have to find it. Which one is missing, then you have to find. Bagian mana yang hilang, kamu harus temukan. Sehingga setiap mengerjakan soal grammar, cari dulu, ada nggak subjeknya? Kalau ada nggak verbnya? Verbnya nggak ada, cari verbnya. Begitu. Nah, dalam finding this, dalam menemukan subjek verb itu, yang pertama harus kamu tahu, kalau subjeknya singular, ya, kalau subjeknya singular, maka verbnya harus singular. Verbnya harus singular, harus sama. Nah, contoh di singular di sini, ya, most of the time, singulars itu kalau di subjek, ya, dia menggunakan tanpa s atau based on focus.
Subjeknya, kalau dia singular, singular itu tunggal ya teman-teman ya. Singular itu tunggal. Itu tidak menggunakan S atau ES. Sementara verbnya, dia itu dengan S atau ES. That's the difference. Sehingga kalau di sini ada tulisan tadinya subjeknya adalah the student, maka verbnya bisa saja is, bisa saja has, bisa saja was, bisa saja studies gitu ya. Dia pakai S atau has. That's the first. Ini tentang singular. Terus kemudian yang kedua, kalau seandainya verbnya adalah plural, ya, plural, maka verbnya kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural, harus sama-sama plural atau jamak ya kalau teman-teman susah bedakan. It's supposed to be jamak. And it's supposed to be ya harus jamak. Nah kebalikannya kalau the subject singular tadi pakai apa? Nggak pakai ses. Kalau plural itu dengan ya dengan s atau es. While the verbnya kalau plural itu tanpa s atau es. Maka yang tadi kalau students di sini pakai s, the students pakai s, maka verbnya nggak pakai s. Bisa saja are, bisa saja have, bisa saja were, bisa saja study. Ini nggak pakai s, oke? So if the subject already using s, maka verbnya nggak pakai s. Kalau verbnya udah pakai s, maka subjeknya nggak pakai s, kecuali dia nama. Kecuali dia nama. Contohnya Jonas. Jonas kan akhirnya s. Tapi ya tetap Jonas aja, itu bukan berarti Jonasnya banyak gitu. United States gitu ya, itu mengakhirannya s, tapi tetap pakai singular juga, apa tetap dianggap singular, bukan banyak subjeknya ya. That the thing. Sampai sini paham? As a simple this, is this clear? Or any questions? Nah ini grammar ya, I want to make sure. Paham ya? Oke, clear. Nah, selanjutnya, setelah singular and plural ini maka kalau seandainya ada subjek di sini, terus kemudian ada verb di sini, tadi teman-teman harus terikat nih di antara subjek dan verbnya ini, harus terikat. Tapi ingat, ada lanjutannya lagi. Verbnya harus disesuaikan dengan yang namanya tenses. Tenses itu apa? Time signal. Ya, tentang time signal atau keterangan waktu. Maksudnya gimana? Gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau dia present, oh sorry, biar enak teman-teman mengurutkannya. Ini kan kamu, ini kamu nih. Ini adalah present, saat ini, sekarang. Dan ini adalah your future. Ini adalah future, masa depanmu. Dan di sini adalah your past, masa lalu. Nah, kamu harus sesuaikan tenses yang digunakan tuh kapan? Present, futures, atau past? Sekarang, lampau, atau masa depan? Oke. Kalau futures, dia pakai will plus verb 1. Oke. Kalau present, dia pakai verb 1 tambahkan s atau es.
Kalau dia past, maka dia pakai verb 2. Oke, nah ini pasangannya that you don't get it wrong. Jangan salah. Right? Jadi jangan sampai salah. Past, present, atau future. Nanti in detail you can check on the tenses gitu ya. Karena ada 16 tenses, you might check. Yang penting kamu tahu dulu bahwa present, future, past. Most of the time ini yang akan ditanya. Got it ya. Nanti detail lebih ke di belakang kan ada lebih detailnya. Tapi sekarang sampai sini dulu. I'll give you the examples. Kita kasih contoh. Nah, contohnya ke sini. Oke. Hmm, kasih contoh nih. Blank 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, cara mengerjakan ya, cara mengerjakan. Kamu cek dulu ada subjek verbnya enggak? Oh, di sini ada was ya. Here is a was. Was adalah verb. Maka di depannya kan ada subjek. Okay, so you are looking at subject. Mana pilihan subjek in the yesterday? Bukan, in the morning bukan. Tinggal ada traffic, ada cars. Nah, terus pakai yang tadi. Kalau singular ketemu singular, kalau plural ketemu plural. Nah, karena ini was ada s-nya, maka dia adalah singular atau tunggal. Maka subjeknya juga harus singular, yang nggak ada s-nya kalau subjek. Maka salah yang benar adalah traffic. Ini, that's the example. Okay, that's the example. Nah, kadang soalnya bisa saja lebih mudah gitu ya. As examples lebih mudah. Di sini blank 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 engineers blank 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 for work on the new space program. Nah, kita ada subjeknya nggak di sini? Ada nih. Ada engineers. Ini subjek. Maka kalau di sini subjek, the next-nya it will be verb. Nah, the verb-nya harus dicocokkan. Engineers adalah plural, maka verb-nya harus plural. Kita cari dulu verb-nya apa. Ini bukan verb. Ini bukan verb. Ini bukan verb. Ada needed. There is are needed. Nah, which one is cocok? Berarti jawabannya adalah are needed. Subjeknya engineers, verb-nya are needed. That's what we need to answer. Ini lesson 1 terkait dengan subject verb agreements. Ya, tentang subject verb agreements. Any questions? Ada pertanyaan? Aman? Sorry, sir, I want one question. Yes, please. Berarti are needed itu kan engineers itu dia plural, are Hmm, needed-nya itu dia plural juga ya. iya, betul. Nah, ini lawannya kalau salah seandainya is needed. Is needed ini salah. Kenapa? Karena ini udah ada S-nya, di sini nggak perlu ada S, salah. Gitu. Oke? Ini Thank you. Oke, sip ya. Aman. Kita lanjut ke lesson kedua. Nah, ini compactnya ada 5 lesson, teman-teman. I'll try to make it cepat gitu ya. Terus, pahamkan bahwa tadi di pertama kita membahas bahwa oh, dalam susunan itu harus ada subjek verbnya doang. Kalau yang hilang subjek, dicari subjeknya. Kalau hilang verb, dicari verb. Tapi, don't get it wrong. Jangan salah mengenali subjek dan verb. Pertama, dalam mencari subjek, there are 2 traps. Ada 2 jebakan dalam mencari subjek. Yang pertama adalah disebut object of preposition.
Apa sih object of preposition? Ya, apa sih object of preposition? Kamu tahu dulu preposition, bahwa preposition itu kan kata depan. Itu kata depan. To recognize katanya itu pendek-pendek. Contohnya in, on, at, between, among, dan seterusnya. Pokoknya kata untuk penghubung depan. Nah, kalau di sini ya, seandainya ada preposition, terus kemudian ada objek, di depannya ada objek gitu ya. Objeknya ini tidak bisa jadi subjek. Dia nggak bisa jadi subjek. Oke, dia nggak bisa jadi subjek. Maka kamu harus cari subjek yang lain. As example, okay. With okay, this is A and this is B. Kalimat yang benar yang mana? You may take a look. Ada kalimat A dan ada kalimat B. Yang benar yang A atau yang B? You may vote in our chat. Kalau tak tambahkan dengan kalimat C, as examples, his friend takes the key. A, B, C. Yang benar mana aja? Oke, good. Nah, kalian paham. Berarti kamu tahu bahwa kalau seandainya ada with, ya, setelahnya, ya, setelahnya ini disebut namanya objek preposition. Dan dia nggak bisa jadi subjek. Makanya dia butuh subjek yang lain. That is subjek, baru verb. Kalau yang B ini salah. Kenapa? Walaupun ada his friend, ini adalah kata benda juga gitu ya. Noun phrase, tapi dia nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada preposition di sini. Maka dia jadi objek doang. Verb ini nggak punya subjek jadinya. Sehingga ini salah. Sementara di sini his friend, kalau nggak ada with-nya, dia bisa jadi subjek. Maka dia bisa langsung bertemu verb. Ini betul, ini salah. And that you have to understand. Sampai sini, the trap with object of preposition. Is this clear? Is this clear? Aman? Any questions? Clear ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja nggak apa ya. Next tadi tak bilang there are two traps ya. Ada dua trap nih kan. Nah, satunya apa? The next kita sebutnya sebagai appositive. What is appositive? Appositive itu adalah gampangnya kamu sebut sebagai extra information. Contoh, ya. Dan appositif ini ya, dia tidak
bisa jadi subjek. Cannot juga jadi subjek dia. Kamu harus mencari subjek yang lain. Oke. Example. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Satu. Dini is smart. Dini is smart. Yang kedua, ya, ketiga, nah, find which one is wrong. Mana yang salah dari kalimat 1, 2, dan 3? Oke, banyak yang jawab 3. Nah, ini jebakan. Semua kalimat ini benar, teman-teman. This sentence all correct. Yang pertama, Dini adalah subjek, is adalah verb. Oke. Yang kedua, Dini ini adalah subjek. Nah, Dini ini di koma, terus kemudian ditambahkan koma. Set ini disebut sebagai apositif. Apositif kan extra information, informasi tambahan. Ya kan? Informasi tambahan. Maka Dini, siapa itu Dini? My student is smart. Ini adalah verbnya. Nah, terus apositif ini, extra information ini bisa ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama, subjek dulu, koma, baru koma lagi, baru verb. Atau yang kedua, apositif dulu, ya, baru koma, subjek, baru verb. Those are all correct. Nah, kamu jangan sampai ketipu. Ya. Jadi kalau seandainya ada Dini doang, di sini ada koma, cari apa? Apositifnya. Oke. Kalau ada my student doang, ada komanya, nggak ada dininya, maka cari subjeknya. That is dininya. Don't get it wrong. Jangan sampai salah. Is this clear tentang apositif or any questions? Jelas? Atau ada pertanyaan? Mister Lang, sorry mau nanya. Ya boleh. Yang sebelumnya. Yang bagian sini. Atas. Ini kan kalimatnya nggak ada komanya ya. His di sini tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya? Ini kan with his friend, she takes the key. Nah, his itu berarti kan dia laki-laki atau menunjukkan gimana ya? Oh With ya. his friend. Betul. Nah, that's mistaken. Ini harusnya her ya, Ya. teman. Jadi ada koma kan di depan friend sebenarnya. She takes the key with Nggak her. harus juga. Oh, nggak harus. Nggak Tapi harus. penunjukan his di sana harusnya her kan ya? Her, ya, just mistaken on this. Oke. Her friends gitu loh. Takutnya salah ngerti Yeah, maksudnya. that's correct, betul. Nah, Oke. karena dia perempuan, maka temannya her ya. That's tadi an example mistake. Jadi karena dia perempuan, tapi kalau seandainya di sininya laki-laki, tadi benernya he gitu ya. With her friends, ini hanya untuk menunjukkan bahwa dengan aja gitu, dengan temennya, dia mengambil kuncinya. Ada koma atau nggak ada koma, no problems. Kecuali kalau yang di depan itu nanti adverb, tapi nanti itu dalam verb line. Adverb itu ada koma di belakang ataupun di depan, it can be. Is this clear? Clear. Thank you, Mr. Lang. Oke. Thank you ya for reminding. Oke, nah kalau yang bagian positif, is this clear everyone? Is this clear? Aman? Clear ya, oke, aman. Nah tadi kita sebutkan ada subject, ada verb. In subject there are two traps ya, ada dua
verbs. Verbs yang pertama itu tentang object preposition. Verbs yang kedua, that's about the appositive. Nah, maka kita will go to the next verb-nya gitu. Traps yang kedua adalah jebakan dalam mencari verb. There are two traps too. Ada dua jebakan juga. There are two traps. Ya, ada dua jebakan. Yang pertama adalah verb ing. Yang kedua adalah verb 3. That you have to understand. Kita bagi. Di sini adalah verb ing dan di sini adalah verb 3. Kedua-duanya itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, yang verb 3, gitu ya. Verb 3, ini dia bisa sebagai verb. Verb ing ini juga bisa sebagai verb. Kata kerja. Kapan gitu ya? Kapan dia bisa menjadi kata kerja? Kalau verb ing ini ketika dia be plus verb ing, maka dia menjadi kata kerja. Contohnya, ya, I am working now. Oke, ini menjadi kata kerja. Ada be, ada verb ing, maka disebut kata kerja. Jadi verb ing kalau nggak ada m-nya, nggak ada be-nya, nggak ada to be-nya, maka dia bukan kata kerja. Nanti ada kategori yang lain. Begitu juga verb ini dia bisa menjadi kata kerja. Kalau apa? Pertama, dia ditambahkan have. Segala bentuk have ya. Ada have, has, had, will have, could have. Pokoknya ada have-nya. Ada transformasi have-nya. Dia menjadi verb. Ditambahkan verb 3. Oke. Contoh. Gitu ya. Contohnya. You have finished. Kamu udah selesai. Jadi kalau ditambahkan have gitu ya. Nah, bisa juga dia ditambahkan dengan be plus verb 3. Contohnya, it was finished yesterday. Okay. It was finished yesterday. Ini adalah subjek, ini adalah be, ini adalah verb 3. Ini tadi subjek, ini have, ini verb 3. And that's a thing. Kalau yang have di sini, ini menunjukkan artinya sudah atau perfect. Sementara kalau be plus verb 3, ini menunjukkan pasif, kalimatnya pasif. Oke, jadi verb 3 bisa jadi kata kerja kapan? Kalau ditambahkan have plus verb 3 atau be plus verb 3. Kalau verb ing, kalau dia berdiri dengan be plus verb ing. Sementara dua-duanya kalau berdiri sendiri, ya berdiri sendiri, jadi adjektif. Nah, adjektif atau kata sifat, teman-teman. The things. Contohnya, gitu ya. Contohnya, the man standing there is my dad. Atau the book purchased yesterday was expensive. Nah, ini kamu lihat, dua-duanya ada verb ing, ya, ada verb 3.
I masih pakai verb, masih pakai verb. Kenapa? Karena standing nggak ada be-nya. Maka verbing ini menjadi adjektif. Oke. Per case nggak ada be, nggak ada have-nya. Maka ini menjadi adjektif. So, this is the subject. Ini the subject. Verb-nya adalah sini, verb-nya adalah di sini. So, it become like this one. Okay, is this clear? Adjective untuk verb ing and also verb ing and also verb three. Perbedaannya ketika menjadi adjektif dan ketika menjadi verb, jangan salah milihnya gitu. Pas milih verb nanti kalau dia menggunakan verb ing ataupun verb tiga. Okay, is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Any question? Aman? Okay, good. Now we go to exercises. Kita pergi ke exercises. Nah, on structures, soalnya banyak ya, teman-teman. We'll go with 20 exercises. Kita akan ada 20 soal. Tapi kita kerjakan 10-10 dulu. 10 kita koreksi, nanti baru the next 10 ya. Ya, 10 lanjutannya. Kita lihat apakah setelah dijelaskan nanti 10-nya semakin banyak yang benar atau enggak itu ya. But I want to ask you, do you want to follow the rules? Setiap satu soal 45 detik atau mau coba sedikit lebih santai, tak kasih waktu 1 menit setiap satu soalnya. Which one do you prefer? Prefer for 40 seconds atau yang 1 menit per soalnya, the timer? Maybe 45. Oke, kita lihat ya banyak yang mana. Ada yang 1 menit. Oke, kita karena banyak imbang. Yang 10 pertama 1 menit. 10 menit yang kedua nanti 45 detik. Oke, the challenge increase. Oke, please prepare yourself. 10 soal yang pertama. The first 10 exercises. Ya, santai dulu. One minute. Ya. Started by 10. Oke, kita mulai sekarang. Silakan. Time is up. We go to number 2.
Time is up. Number 3. Time is up. We go to number 3. Number 4. Time is up. Number 5. Time is up. We go to number 6.
Number 7. Time is up. We go to number 8. Time is up. We go to number 9. Time is up. Number 10. Time is up, everyone. So it's finished. Already 10 numbers. Please send your exercise
1 till 10, and then later we can discuss. Buat teman-teman yang nggak bisa ngirim nanti siap-siap dipanggil ya namanya ya. Oke, kita biar diskusi nih biar semakin kenal. Oke, Gisela, thank you. Mr. Christians, as always, thank you. Yuk, yang lainnya kita tunggu. Lilul, thank you. Udah kayak live ya. Kalau live kan dikasih gift terus. Thank you, thank you. Gitu. Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Good. Good, udah banyak. Oke, Gisel. For number 1, what is your answers and why? My answer is C because Hmm. it is a sentence Hmm. in 1858, and then John Butterfield is subject, so Hmm. the sentence needs a verb. So the Okay. verb is set up. Okay, let's we check ya. The subject already prepared, but the verb not yet, so set up is the verb. Very nice. Perfect explanation tuh ya. John Butterfield, subjeknya, time signalnya in 1858 ya, 1858 berarti kan lampau pakai verb 2. Nah, set up ini adalah verb 2. Kalau seandainya ada opsi set up, ini salah ya. Karena walaupun singular sama singular, tapi kan ini present. Ya, makanya harusnya verb 2. Very nice. Thank you. Okay, thank you, Giselle, for the answer. Now we go to our dosen nih, Pak dosen, ke Pak Christians. Number 2, your answers and why. Baik, jawaban saya yang C. Mm-mm. Karena saya menganggap the radiation piercing the atmosphere itu saya ganti it ya. Mm-mm. It kemudian of standing ini hanya sebagai keterangan ya. Mm-mm. Maka menurut saya kalau yang A jadi double it-nya. Mm-mm. Kemudian kalau yang B causing it of itu kayaknya kurang pas. Mm-mm. Sehingga opsinya sebenarnya C dan D. Mm-mm. Tetapi tadi karena butuh kata sambung is ini yang menurut Mm-mm. saya, sehingga jawaban saya C sih. Okay, let's check. Very nice. Nah, the complete explanation-nya adalah the radiations piercing the atmosphere. Ini kan subjek gitu ya. Ini subjek. The radiations piercing the atmosphere. Kalau awalannya the, teman-teman, kalau biar enak gitu ya. Awalannya the, a, atau an, atau many, atau some. Ini cenderung diikuti dengan sebuah kata benda. Diikuti dengan kata benda. Nah, kata bendanya ini dia bisa menjadi subjek atau objek. Makanya di sini the radiation ini adalah inti dari kata bendanya, radiasi. Maka itu subjeknya. You just need the verb. Verbnya adalah is. Nah, kalau B belum ada verb, kalau D nggak ada verb, kalau A itu double subject, udah ada the radiations, ada it double subject. That's correct, Pak Christian. Thank you for the answers. Nomor 2, betul. Oke. Terus kemudian verb ing di sini hanya bersifat sebagai adjektif aja ya, sebagai keterangan aja penjelas gitu. Very nice. Kita lanjut setelah Pak Christian ke Khalilul.
Rahman, number 3. Oke, cannot open ya. Cannot open. The answer B. Oke, kita cek ya. Actual vibration. Jawabannya ya. Nah, kita cek. Very nice. Nah, kita melihat ada blank nih di sini. Apakah udah ada verbnya belum? Kita lihat di sini ada are cause as verb. Karena verbnya are, berarti subjeknya pakai S. Kamu cari yang pakai S, that is actual vibrations. Loh, kenapa yang bagian D itu sama-sama di actual vibrations, tapi kok bukan menjadi subjek gitu ya? Karena ada form. Nah, form ini kan preposition. Kalau dia diikuti dengan the actual vibrations, dia jadi nggak bisa menjadi subjek. Makanya bila jawaban yang benar. Awalannya juga the. The adalah noun ya kan? Oke, very nice. Number 3 got correct. Ini teman-teman banyak yang benar. Nomor 4. Kita go dari Holilul, kita ke Vina. Vina bacanya fine atau Vina ya? Vina. Vina, not fine. Oke, Vina. Oke. Number 4. Okay. During the Middle Age, an unnatural to see, because Carolians have from the last sets, Hmm. and I answer C. Kenapa? Karena subjek verbnya atau kenapa ya? Subjeknya kan selama ada usia pertengahan, karena ini last setnya jadi I answer C-nya. Let's we check. Teng, I'm so sorry. Nah, ini tak bantu mengasih clue, nanti you might decide. Ketika ada kalimat yang panjang, cari dulu subjek atau verbnya. Kalau subjek difficult to recognize, cari verb. Verb di sini, mana yang menurutmu kategorinya ada verbnya? Kategorinya ada verbnya. Dalam soal ini ya, di dalam ini nih, ada verb yang kemungkinan jadi verb mana? Let's set of bells. Nah, untuk mengenali verb, kan paling umum verb itu menjadi ing. Oke. Jadi verb itu kan transformasinya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, kira-kira mana nih ketika kamu jadikan verb ing itu menjadi verb large, larging? Nggak ada ya. No. Berarti apa? Became popular. Oke, became. Ini became adalah verb 2. Verb satunya adalah become. Ininya adalah become lagi. Ya, sorry. Become. Nih. Become. Ini becoming. Nah, ya. Data things. Maka udah ada verbnya nih, became, ada verb. Yang belum ada berarti apa ya? Subjeknya. Subjeknya mana yang bisa jadi subjek? Subjek doang di mana? Yang subjek aja, nggak ada tambahan apa-apa. Middle age. No, yang dari pilihan jawaban, Oh, sorry. Yang subjek aja, Carolians. Oke, let's recheck. That's the correct. Oke, ketika kalimatnya panjang, kamu bisa mencari memulai dari verb karena verb itu gampang to recognize, gitu ya. Verb itu gampang di recognize.
verb gampang dikenali. Ya, mana yang memungkinkan menjadi verb. Loh, kenapa kalau sets itu bukan dianggap sebagai verb? Ingat tadi, ada di dalam koma. Ini apositif. Ya, kalau if it's only apa? It's only koma di dalam koma, apositif kan kamu bisa hilangin. Jadi gini, subjek, koma, apositif, koma, verb. Atau apositif, koma, subjek, verb. Kalau kamu udah tahu apositifnya, hilangin aja, dicoret, coret. Nah, di sini ada koma, apositifnya kamu hilangin, set, set, hilang. Oke, berarti tinggal udah ketemu verbnya, tinggal subjeknya. That's the thing. You get closer. Kalau kalimatnya panjang, kira-kira apa yang bisa dihilangkan? Kamu hilangin aja, kamu tutupin atau kamu coret biar get more focus. Nanti di soal yang lebih panjang akan kelihatan. Let's we go to the next. Okay, thank you. Oke, thank you. Kita ke Khalil sudah finish. Elvira, number 5. Yes, sir. My answer is D, sir. Because the sentence needs a verb. Needs a verb. Oke, subjeknya mana? Subjeknya the tea plant. Oke, kita cek. Very nice. Nah, contoh lagi kayak gini. The tea plant, an evergreen serpent to 3 to 5 feet high. Ini koma lagi. Kenapa positif? Kamu hilangkan aja. Set, hilang. Ini udah ada subjek, belum ada verbnya berarti. Tinggal cari verb. Verbnya satu-satunya adalah needs. So the answer is needs kayak gitu ya. A positive, wherever you bind it, and it's already clear A positive, dan itu udah jelas positif, hilangin aja nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Very nice, thank you Elvira. Next we go to Haifa. Haifa number 6. My answer is B, sir. Sorry? My answer is B. B, oke, kenapa? I think it's need and subject. Need a subject. So what is the verb? Verbnya apa? Double, how to pronounce? Dabbled ya, dabbled. Oke, ini ada verbnya. Maka subjeknya Edgar Allan Poe. Let's we check. Very nice. To Edgar Allan Poe, ini ada preposition, bukan subjek. For juga bukan. Was ada double verb di sini, jadi kita hilangkan. Edgar Allan. Nah, kalau masih kok kalimatnya panjang bingung, ada koma, hilangin. Ya. Also doubled, tinggal cara subjeknya. Very nice, thank you, Haifa. Kita next to Fadil, ya Fadil Al-Amin. Namanya ini. Fadil dan Halilul ini saudara atau apa ya? Namanya mirip. 739 7. Oh, lagi makan. Oke, kita cek dulu jawabannya apa ya Fadil ya. Fadil. Nomor 6 Fadil ini B jawabannya. Nomor 7 A. Oke, kita cek ya. 7A, adjust. Let's we check. Ya. Yes. Oke, betul. Humans living at high elevations adalah subjek. The only verb yang mungkin adalah adjust. Very nice. Betul ya, subjek verb. Oke. Halilul Rahman dan ini malah kayak netizen di komen ya. Oke, nice, lucu. Oke, kita kenapa nggak D? Oke, ya. Kenapa nggak D? Karena kalau adjusting ya nggak ada B-nya, nggak bisa jadi verb. Adjusting kan verb ya. Wait, adjusting ini kan verb ing ya. Adjusting, gitu ya. Ini kan verb ing.
Verb ing tadi persyaratannya kalau dia jadi verb harus ada be-nya gitu ya. That's the thing. Ya, kalau nggak ada be-nya berarti dia bukan verb. Ya, that's good. Bagus, pertanyaan bagus. Kalau seandainya ada be-nya jadi verb, kalau nggak ada dia jadi adjective. Nah, karena yang kita butuhkan udah ada subjeknya, belum ada verbnya, maka kita butuh yang bisa jadi verb that is verb one. Very nice. Kita cek ya yang lainnya nih. Yang datang tapi belum jawab. Kita cek. Amanda, number 8. Amanda. Amanda. Are you there, Amanda? Unmute yourself, Amanda. Amanda nggak ada. Ayu Rizky. Ayu Rizky. Yes, Yes, sir. please. My answer is D. They Kenapa? issued D. because Hmm. di keterangannya by 8070 itu Hmm. kan menyatakan lampau. Hmm. Jadi aku pilih B. Sebenarnya aku bingung antara B sama D sih. B Tapi aku atau jawab D. Oke. iya. Aku Kamu jawabnya udah D. nebak bahwa itu lampau, betul ya? Bahwa by 1870 berarti kan keterangannya waktu lampau. Nah, sekarang over 30 nations ini apa? Kayak itu subjeknya. Ya, betul. Ini subjek. Berarti verbnya apa? Verbnya eh itu berarti kalau seperti itu Ada S, ini ada S ya, ada mm-mm, berarti kan plural. Maka verbnya ya. harusnya plural. Nggak ada S-nya. Berarti jawabannya B. B, we check. Very nice. That's correct. Kalau D double subject, udah ada over 30 nation subject, they subject lagi gitu ya. Jadi double subjeknya. Oke. Oke. Kita cek ya. The next number 9. Number 9 kita cek ke siapa ya? Kiki Rizky Amalia. Halo Kiki. Ya, Mr. Lang. Oke, number 9. Number 9, I answer. Sebentar. Kak, adik kak. Sorry, Mr. Lang. Yeah, it's okay. I will appreciate that. I answer D. Sorry, Mr. I'm Ya. confused this number. Antara D sama yang mana? Tapi saya jawabnya D. Oke, let's check. Very nice. Ya. The Statue of Liberty, completed in Paris in 1884, ini kan positif, kamu hilangin aja. Set, Statue of Liberty subject, itu verb. Verb the only one di sini. Ini double subject. Ini bukan. So, the D is the answer. Very nice. Thank you, Kiki. You still allocate your time with your activity. Terima kasih teman-teman yang sibuk tapi masih join kelas. Saya udah appreciate. Thank you. Kegocek Ronaldo ya. Oke. Kita coba ke Suci. Are you there, Suci? Oh, lagi di kereta. Oke. Sekar. Thank you. Sekar. Are you there, Sekar? Yes, sir. Oke, number 10.
I think the answer is, honestly, I'm really confused about this structure, sir. So I just guess the answer is maybe B. Maybe, sorry? B. B. Oke. Kita simpelkan. Ada koma, red ribbon weeks, koma, drugs, koma, ilangin aja deh. Set, hilang. Red ribbon week berarti kan subjek tau di depan. Verbnya mana? Dari opsi. C. C, kita cek. Nah, betul. Oh. Like that. A positif itu mempersulit kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu caranya tinggal diilangin bahwa it's A positif udah lengkap, itu udah ini apa namanya menjadi clue yang simple gitu ya, yang untuk mempersimpel kalimatnya. Tahu itu A positif atau bukan adalah ketika kamu baca salah satunya, kamu butuh informasi tambahan. Dan ketika nambah bacaan satu lagi, kamu tahu informasinya. As example kayak gini, Red Ribbon Week. Apa itu Red Ribbon Week? Kamu nggak tahu kan? Maka dikasih penjelas lagi. A national campaign to keep young people from using drugs. Red Ribbon Week adalah kampanye nasional untuk menjaga anak muda dari penggunaan narkoba. Nah, kan kamu jadi tahu informasinya. Berarti koma yang di sini ini adalah positif. Extra informations untuk apa? Untuk Red Ribbon Weeks. Kayak gitu. Itu loh caranya mengenali A positif itu kayak gitu. Oke. 3 sama 5. 5 jawabannya D. 3 jawabannya B. Untuk Khalilur Rahman tuh baik loh, dibilang so asik katanya si Fadil. Tapi aku kayak ngeliatin anak kembar loh dua orang ini. Oke. Yes. Thank you ya. 10 nih teman-teman. Kita sekarang coba kalau soalnya beda. Ya, the exercise different. I'll give you tipe soal yang beda on written expressions. Ngapain ini di grup ramen ya? Kenal CPNS kemarin sama dia malah curhat. Oke. Yang daftar CPNS semangat ya, semoga keterima. Oke. 7 if your target is 500, oke. Targetmu 500, oke. 70 benarnya itu 500-an skornya. As long as listening juga kemarin benar 7, reading benar 7/10. It's around 500. Jadi gampangnya itu begini. Kalau dari 100 atau dari 10, nah, let's say itu 10 adalah sama dengan 100% gitu ya. 500 itu adalah 70%-nya. Oke, berarti benar 7. Kalau you ngincer 550, maka at least benar 80%-nya. Nah, if you count on 600, maka 90% at least di target itu benar. Like that. That's on calculations ya. As sederhana seperti itu. Ya, dengan syarat rata. Oke, there is a question. Siapa ini yang angkat tangan? Haifa, please. I want to make sure, sir. Is it always? Are we always looking for the subject or verb for these types? Oke. Not only for these types, tapi di semua soal harus dimulai dari subject verb. Basically, maybe I have to explain like this one. What they will test to you is actually sentence, kalimat gitu ya. Nah, kalimat dasarnya ini adalah subject verb. Maka you have to make sure all of the sentence consists of subject verb. Baru nanti dikembangkan subject verbnya ada berapa dalam kalimat itu. Subject verbnya benar-benar ditulis subject verb atau verb subject. Nanti the next skill kita akan bahas kayak gitu.
Is this clear? Clear, Ustaz. Thank you. Oke. Jadi selalu dimulai dengan subject verb validations in all of the exercise. Di semua soal. Karena kalau subject verbnya nggak lengkap berarti kalimat itu salah. Oke, nah sekarang it's about di soal tipikal yang berbeda. The typicals like this one. Oke. Finding the apa namanya? Finding the incorrect. Menemukan yang tidak tepat. Menemukan yang tidak tepat. Nah, this is actually general knowledge. Ini hanya knowledge sederhana, ya, knowledge penggunaan seperti biasa. I will test you with kita coba kali 10 soal cukup nggak ya waktunya? Oh, nggak cukup. 17. Kita coba 5 soal. I will give you one exercise. Itu 45 detik, like before. Nanti kalau waktunya sisa, kita tambahin. Let's work on this. Ya, cari yang salah. 45 seconds started by now. Time is up. Number 2. Time is up. Number 3. Time is up. Number 4. Time is up. Number 5.
Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Oke, kita coba cek jawaban teman-teman. Number one. Kita cek ke siapa ya? Helma. Helma Lia. Number one, what is your answer? Kurang yakin tapi kayaknya A. Kurang yakin, tapi jawabannya A. Let's check. Very nice. Nah, ini if you guys got it wrong, kalau kamu dapat kata subjeknya menggunakan most of the, ya most of the, maka kuncinya adalah setelah the ini apa? Kalau dia singular, ya maka verbnya singular. Kalau dia plural, verbnya plural, gitu. Manut di belakangnya ini. Nah, karena di sini most of the architects adalah plural, maka verbnya ini nggak uses harusnya. Harusnya use doang. Like that ya. Jadi most of the itu kebanyakan kan. Kebanyakan apa? Kayak gitu. That the things. Yang di sini most of the architects. Kebanyakan arsitek plural, maka verbnya adalah plural. Oke. That's good. Berarti uses harusnya use ya. Yang benar use. Very nice. Number two, kita coba siapa ya? Number two, Putri Madina. Are you there, Putri Madina? Yes, sir. Number two, C, sir. R. why? Because every cell in the body is similar. Oke, every So, cell singular, maka yes, harusnya is. is. Oke, aplikasinya begitu. Very nice, betul. Good. Number three, kita coba ke apa ya? Balik ke atas lagi lah. Oke, ke atas lagi kita. Amanda. Yang titik ini siapa ya? Titik ini who is titik? Full stop period. Amanda? Nggak ada? Ayu Rizky? Ayu Rizky? Yes, sir. Oke. Number three. Number 3, I think is A. Not very much. Nah, ini lessons-nya. Ya, lesson-nya nih. Kalau kamu melihat kata much dan many, maka kamu harus pahami bahwa much itu namanya uncountable atau tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Dan dia itu selalu singular atau tunggal. Air, api, tanah, udara. Ya, itu nggak bisa dihitung. Minyak, rambut, dan lain sebagainya itu nggak bisa dihitung. Many itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Dan dia selalu plural atau banyak. Nah, sabar ya. Nah, ini not very much, dia menggunakan much. Maka yang dihubungkan berarti, yang diomongin, harus sesuatu yang nggak bisa dihitung. Nah, di sini ada land, daratan. Oke, berarti not very much land itu udah benar. Karena kan tidak bisa dihitung. Apa yang nggak bisa dihitung? Tanah, daratan, benar nggak bisa dihitung. Bisa pakai meteran, itu namanya satuan hitung. Ya, bukan hitungannya 1, 2, 3, tapi 1 meter, 2 meter gitu kan. Like that. Makanya not very much of the earth's land itu udah benar. Sekarang kalau dia nggak bisa dihitung maka verbnya harusnya singular. Maka are
Ini salah. Yang benar adalah is, karena dia not much, not very much, tidak terlalu banyak dari dataran ya bumi di cover by glaciers ya, dengan glaciers. Begitu. Is this clear? Ya, tentang much dan many. Clear ya. Nah, much dan many, singular dan plural. Kalau tadi ada every, dan lawannya every adalah several. Kalau every singular, kalau several ini plural. Every pen, several pens, ada S-nya. Itu juga jangan salah. Nomor 4. Nomor 4 kita ke 4 dan 5 kita ke duo kita ya. Duo Khalilul. Nomor 4, Khalilul, your answer. I don't know. I don't know. I think B. Okay. B, cek. Mistaken. Helmalia A. Oke, kita cek. Nah, kenapa gitu ya? Kalau kamu ada kata no ya, diikuti dengan benda, maka dia artinya singular, artinya tunggal. Contoh, nobody, no one, no nothing, no apalagi, no problem. Ini satu, no itu hanya untuk penamaan satu. Nah ini nothing, berarti kalau yang satu bukan have, tapi singularnya adalah has. Like that ya, itu no, gitu ya. That no, ya, no. Oke, that's clear. Oke, no problem. It's a good try. Kita cek ya, kita Fadil. Jangan sampai kau salah Fadil ya. Fadil, number Yes, sir. 5. I think D, sir. D? D, Delta. Oke. Delta. Oke, kita cek. Sorry, sir. No problem. Sometimes like that ya. Oke. Kenapa kok salah? Subjeknya dulu ya. Subjeknya dulu. The reflex sepals. Ini kan pakai S. Ya, ini udah pakai S nih. Ini kan udah pakai S. Pals. Maka verbnya harusnya nggak perlu pakai S karena dia kan udah plural, maka verbnya plural. Kalau subjek plural pakai S, verbnya nggak pakai. Jadi tadi terkait dengan subjek dan verb terkait S atau ES-nya gitu ya. Kalau subjek yang pakai, sininya nggak pakai. Oke. Kalau di sininya nggak pakai S atau ES, verbnya pakai gitu loh. Simpelnya tuh gitu. Jadi antara subjek verb ini masalah SES nggak boleh double, ya, nggak boleh double. Karena kalau kebanyakan S nanti dia pilek. Jadi so only once antara subjeknya atau verbnya aja yang pakai S. Kalau ini nggak pakai S. Sepals itu ada S-nya, jadi verbnya harusnya nggak pakai S, betul. Harusnya protect dia. Nggak pakai S atau S. Kalau kamu udah ngambil S1, jangan ambil lagi. Kalau udah di subjek, nggak usah di verb. Kalau udah di verb, nggak usah di subjek. Only one S. Ya. Oke, like that. We will continue the exercises. Jangan takut salah, karena masih bisa minta maaf. Oke, boleh ya. Thank you teman-teman. Nah, buat teman-teman yang basic grammarnya belum oke, ya.
I will take you maybe a moment ya. Aku minta waktunya sedikit untuk ngejelasin. Kalau you maybe tadi ngomongin subjek, ngomongin adjektif, ngomongin macam-macam apaan sih? Aku bingung gitu ya. You're confused to mention. Berarti teman-teman masih belum punya dasar grammarnya yang oke. Nah, I prepare, wait a moment. I prepare the thing for you. I will share the screen. Udah tak siapin bahan belajarnya buat teman-teman if you want it. Nih. Jadi there is smart book ya. If you're very basic, kalau teman-teman basic banget, there is basic complete grammar. Ini isinya tuh kayak memahami kata benda itu apa, pronoun tadi kayak tadi itu apa, verb itu apa. Terus kemudian ada dasar tensesnya juga ada and so on. Nah, kalau teman-teman udah agak oke ya, bahasa Inggrisnya udah ada agak oke on these things, ada intermediate. Intermediate ini lebih ke tenses, ya pasif, aktif, sentence, something like that. It's all explained. Nah, biasanya kita jual harga 2 miliar, tapi for you, I give you for free buat teman-teman yang udah datang sampai malam ini, kita kasih gratis ya. Tak kasih gratis, later I will give you the directions how to get this for free ya, tak kasih gratis. Biasanya kita jual 2 miliar, tapi untuk for this class I give you free. Nah, nanti teman-teman kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. I will give for you, I give you the directions how to get it. Terima kasih banyak udah ikut kelas malam ini ya. Kita jumpa lagi hari Kamis. Semoga nanti Fadil udah nggak suka membuli ya. kita cek ya. Bye bye everyone, have a good rest, jaga kesehatan, hati-hati yang lagi di jalan, and see you in the next meeting. Oke, bye bye everyone.